Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 24. Kami persilakan. Keluaran 24 ayat 1-18. Firmanlah ia Pada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya misbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Bagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Dia mengambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Kalau firman Tuhan akan kami lakukan, katakan kami." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kami berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu roh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah aku tuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung, dan awan itu Menutupinya, kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam. Baik, terpujilah nama Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, di perikop 24 ini berbicara tentang sebuah perjanjian. Kalau kita mendengar kata perjanjian, pasti yang tergambarkan di dalam pikiran kita adalah ada kedua belah pihak, orang-orang yang memperjanjikan sesuatu. Artinya, kalau berbicara perjanjian, pasti seringkali terlintas apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita. Itulah perjanjian. Nah, kalau kita melihat seringkali banyak sekali mungkin di dunia pekerjaan kita seringkali mengalami satu momen atau satu event. Bisa jadi itu ada event MOU antara satu instansi dengan instansi yang lain. Pasti di dalam
pelaksanaan MOU atau perjanjian itu seringkali dilakukan sebuah seremoni, dan seremoni itu memberikan suatu makna atau memberikan momen bahwa perjanjian itu adalah sesuatu hal yang sakral. Kalau kita lihat di sini demikian juga ketika Allah dengan bangsa Israel. Allah membuat satu perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel dalam sebuah upacara. Kata upacara ini bisa kita artikan menjadi sebuah bagian yang sangat sakral. Kata upacara ini menjadi sesuatu hal yang mungkin menjadi hal yang mengingatkan ya akan sesuatu momen yang kemudian momen itu tentunya akan memberikan makna apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita lihat di ayat pertama sampai ketiga, ini ada satu momen atau satu event bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa, dan Tuhan memberikan sebuah perintah yang sangat jelas, yaitu naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun. Yang pertama adalah Musa dan Harun, yang kedua adalah Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Jadi ada sebuah hal yang Tuhan dorong kepada Musa ketika itu. Kemarin kita sudah belajar Keluaran 23, dan hari ini kita mengetahui konteksnya, kenapa Tuhan kemudian meminta Musa untuk naik menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujud kamu menyembah dari Tuhan. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Walaupun perintah Tuhan jelas siapa saja yang harus datang menghadap, tetapi di sini dikatakan hanya satu saja, yaitu Musa yang mendekat kepada Tuhan. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Jadi Tuhan mengawali ini dengan sebuah pemberitahuan yang jelas, dan Tuhan menyampaikan secara langsung, dan Tuhan memperlihatkan bagaimana perjanjian itu disaksikan. Jadi seringkali sebuah perjanjian pasti membutuhkan seorang saksi, dan kita melihat bagaimana Tuhan melakukan ini. Tuhan mendorong Musa, dan kemudian ada sebuah deklarasi gitu ya kepada bangsa Israel, dan di sanalah bangsa Israel menyampaikan ya, mereka menjawab serentak. Jadi menjawab serentak ini mempunyai makna bahwa mereka memahami bahwa ada sesuatu hal yang mereka harus lakukan terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di ayat 4 sampai 7 dan seterusnya di 8 dan 9, kita bisa melihat adanya komitmen dan kesungguhan hati. Jadi tidak ditunda-tunda apa yang Tuhan ingin dilakukan oleh Musa. Dan kemudian ya kita lihat di ayat keempat, Musa menuliskan segala firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi, kata pagi-pagi ini bisa kita imajinasikan bahwa pada kesempatan yang pertama. Artinya ketika Musa mendapatkan perintah dari Tuhan, dia melakukan dalam kesempatan yang pertama. Dia tidak menunda-nunda. Dan keesokan pagi-paginya didirikanlah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Artinya, di sini digambarkan, Musa ingin memastikan bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu dan apa yang sudah dijawab oleh seluruh bangsa Israel dengan serentak, ini adalah bagian dalam komitmen kesungguhan hati 12 suku dari Israel itu sendiri. Dan kemudian Musa juga komitmen Musa untuk mempersiapkan mezbah, komitmen Musa untuk mempersiapkan korban bakaran, ini menjadi sebuah tanda bahwa ada kesungguhan hati di sana.
Kemudian disuruhkanlah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran. Jadi kata kuncinya adalah korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ada satu hal yang sakral yang ingin ditunjukkan juga oleh Musa dan seluruh bangsa Israel, bahwa komitmen itu menjadi sebuah komitmen yang mereka hadirkan melalui persembahan yang terbaik. Dan ketika sesudah Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi darahnya itu disiramkan pada mezbah, diambilkanlah kitab perjanjian itu lalu dibacakan dan didengarkan. Kata kuncinya dibacakan dan didengarkan. Ya, dibacakan dan didengar oleh bangsa itu. Artinya sebuah perjanjian akan menjadi sebuah hal yang tidak bisa dilakukan apabila tidak diketahui oleh semua orang. Dikatakannya kembali bahwa diingatkan kembali bahwa ada komitmen di sana, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ada sebuah deklarasi, ada sebuah keinginan, kesungguhan hati dan komitmen. Dan sebagai bagian di dalam sahnya perjanjian itu, Musa mengambilkan darah dan menyiramkannya ini sebagai bagian komitmen. Jadi kalau kita bertanda tangan dalam perjanjian, ya, ketika mungkin kita mengikatkan suatu perjanjian pada kehidupan kita sehari-hari, baik itu mungkin perjanjian jual beli tanah atau perjanjian kerjasama, kita ditandai dengan sebuah materai. Itu adalah menjadi bagian bagaimana sahnya sebuah perjanjian. Dan di sini kita belajar juga bagaimana materai itu adalah materi yang luar biasa. Inilah darah perjanjian. Hal itu dimateraikan dalam sebuah darah yang namanya darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ini menjadi suatu hal yang saya pikir luar biasa, bagaimana komitmen itu dibuat, komitmen itu kemudian dibacakan, komitmen itu diperdengarkan. Dan ada hal yang menarik gitu ya, di ayat ke-12, bahwa ketika perjanjian itu dilakukan, maka Tuhan memberikan do and done-nya. Jadi dikatakan di sini Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah. Jadi ada sebuah standar yang Tuhan inginkan. Dan standar itu jelas tertulis dalam sebuah loh batu yang berisi tentang hukum dan perintah. Dan hal yang menarik di sini, bahwa ketika bangsa ini menyatakan dengan serentak akan menaati firman Tuhan, ya, Tuhan memberikan satu hal yang kemudian dipahami di sini, bahwa tidak hanya dibaca, didengarkan, tetapi Tuhan ingin Musa mengajarkan hal ini kepada mereka. Jadi ada suatu pengajaran, ada sesuatu hal yang kemudian tidak orang per orang ini hanya membaca saja, tetapi diajarkan. Kata diajarkan ini adalah sesuatu kata yang menurut saya adalah kerinduan hati Tuhan untuk membuat semua orang paham, untuk membuat bangsa Israel ketika itu paham bahwa inilah yang harus bangsa Israel lakukan. Dan kita bisa melihat Musa kemudian bangun, ya, kata bangun ini berarti adalah kata respon aktif, ya, kata kerja aktif yang kemudian ini menjadi sebuah kepatuhan, ya, hal yang ditunjukkan oleh Musa. Nah, ketika Musa memenuhi perintah Tuhan ini, ketika dia mulai mendaki Gunung Sinai, kemudian dia menerima loh batu itu, Musa juga memperingatkan, ya. Tuhan ingin menggambarkan sebetulnya kepada bangsa Israel bahwa yang kudus tidak dapat bercampur dengan yang tidak kudus. Dan ketika di ayat 14 Musa mengingatkan kembali, ya, karena di awal-awal ketika Keluaran 24 ini, ya, di pasal awal kita diperlihatkan bagaimana dari sekian banyak orang hanya Musa saja yang bisa mendekat. Artinya ada sesuatu hal yang digariskan antara yang kudus dan tidak kudus di sana.
Nah, Musa memperingatkan bangsa Israel supaya menunggunya sampai ia kembali dan menyembah Allah dari jauh. Jadi di sini ada sebuah deklarasi yang jelas yang Tuhan ingin tunjukkan. Bagaimana kemuliaan Tuhan yang diam di atas Gunung Sinai, dan di situ kita bisa membayangkan situasinya. Awan itu menutupi 6 hari lamanya, dan pada hari ke-7 dipanggilkanlah Musa dari tengah-tengah awan itu. Dan tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung pada pemandangan orang Israel. Jadi Tuhan menunjukkan satu kemuliaan Tuhan di ayat ke-17 ini bisa digambarkan bagaimana sesuatu yang kudus, sesuatu hal yang tidak kudus itu juga bisa terlihat, ya, bagaimana dengan cara Tuhan menunjukkan itu kepada bangsa Israel. Dan ketika kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung, ini menjadi sesuatu deklarasi Tuhan bahwa setiap orang yang tentunya melanggar perjanjian atau sesuatu yang sudah dikomitmenkan, maka murka Tuhan akan ada di sana. Dan saya melihat bagaimana renungan kita pagi ini diingatkan lagi bahwa Tuhan adalah kudus dan bangsa Israel wajib menjaga dirinya dari hal yang tidak kudus, dan dengan jelas sekali bahwa Tuhan memberikan hukum dan perintah itu untuk dilakukan, dan bukan hanya didengarkan, bukan hanya dikatakan komitmen, tetapi juga kemudian hukum dan perintah itu diajarkan supaya paham. Dan yang namanya pengajaran kadang-kadang tidak bisa 1 atau 2 kali, tetapi terus-menerus. Dan inilah yang memberikan suatu makna bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan masa kini harus terus-menerus mengingat apa yang menjadi hukum dan perintah Tuhan, dan bukan hanya mengingat tetapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan aplikasi Keluaran 24 ini menjadi bagian di dalam rema kita untuk mengawali pagi ini. Bagaimana kasih karunia Tuhanlah yang kita akan terus minta kepada Tuhan memberikan hikmat, bahkan hikmat yang mungkin melebihi dari 10 kali lipat daripada manusia biasa, sama seperti Daniel, sehingga kita dimampukan, saudara dan saya, supaya hidup di dalam kesucian di dalamnya. Marilah kita menaati segala perintah dan aturan yang sudah Tuhan firmankan. Marilah kita terus belajar dan saling mengingatkan, mendoakan dan menguatkan, sehingga ketika kita menjalani hari ini, kita tidak berada di luar rencana atau kasih setia Tuhan, tetapi kita justru ada di dalam kasih karunia Tuhan, dan diberikan pada Tuhan, oleh Tuhan memampukan kita untuk kita bisa melakukan yang terbaik dan menjadi saksi dalam pekerjaan kita, menjadi saksi dalam profesi kita, menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang yang bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan dan orang-orang Kristen boleh menjadi terang dan garam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sambut firman Tuhan pagi ini dengan satu lagu Allah Roh Kudus, supaya kita semua juga hidup kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah rindu hadiratmu. Kuduslah Tuhan
Terima kasih, kami mengucap syukur pagi ini ada perjanjian antara Tuhan dengan Israel dengan tanda darah, dan kami sudah meyakini di dalam Yesus Kristus ada perjanjian baru, yaitu darah Yesus yang menjadi persekutuan dengan firman Tuhan, dan kami terus mau taat, hidup kudus, hidup suci, dan ada di dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk misi Allah bagi dunia. Kami boleh melakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati semuanya dengan limpahnya, supaya kami terus jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan terus sertai kami. Lindungi kami semuanya supaya tetap sehat tanpa kesakitan, dan memuliakan Tuhan dengan tanpa dosa, dan nama Tuhan ditinggikan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu.